ngene lho. Wingi iki neng TV ki ono berita apa kayak ini ya? Iklimmu tentang berita iklim. Lah iya. Nah, sekarang ini kan baru ada kegiatan presidensi G20 toh Pak D. Anjo piye? Ya dalam presidensi tahun 2022 yang dimulai dari tanggal 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022. Forum kerjasama multilateral itu Pak D telah menyepakati untuk mewujudkan dukungannya terhadap pemulihan berkelanjutan, juga adanya peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan, dan ada mobilisasi sumber daya untuk mendukung lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim. Nah, nanti ketika kesepakatan tersebut juga akan diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pembangunan berkelanjutan Pak D, yang tentu saja dengan pengendalian perubahan iklim serta penguatan kapasitas desa melalui konsep Jogja Hijau. Yang pertama yaitu pengelolaan ekosistem melalui pemanfaatan lahan-lahan kosong, pemeliharaan sumber-sumber mata air, dan keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua, pengelolaan sampah mandiri yang dimulai dari masyarakat telah terbiasa memilah sampah, kemudian ada pengelolaan terpadu antara bank sampah dan TPS 3R yang dikelola berbasis kawasan. Kemudian yang ketiga, pemanenan air hujan, yaitu tidak membiarkan air hujan menjadi air permukaan yang membawa humus atau mungkin bahkan bisa menyebabkan banjir. Nah, pemanenan air hujan bisa dilakukan dengan membangun sumur resapan, membangun IPA. IPA itu instalasi pemanenan air hujan. Nah, kemudian yang kegiatan yang keempat, konservasi energi, yaitu dengan ditunjukkan perilaku hemat energi dan memanfaatkan sumber daya alam untuk diubah menjadi energi baru terbarukan. Jadi implementasi kebijakan pengendalian perubahan iklim tersebut akan lebih efektif. Kebijakan publik itu dimulai dilakukan dari tingkat kelurahan atau desa. Koyoto persoalan lingkungan khususnya sampah itu harus selesai di tingkat desa atau kelurahan, utawa sing sok disebut desa zero waste. Gitu. Oh, ngono ta le. Ya wis nek aku tak kesusu. Tak kesusu nang kelurahan, tak tekan informasine. Lek, aku melu. Eri. Apa dalam melaksanakan kebijakan kita melaksanakan perencanaan desa. Perencanaan desa salah satunya dalam APBK kita menganggarkan untuk penanganan sampah. Sekarang dalam program PPBMP itu hampir 70%, 60% itu untuk program penanganan sampah. Terus sementara di Pedukuhan kita membuat perencanaan dan sudah ada yang berjalan pengelolaan sampah itu dengan pilah, kemudian pemanfaatan sampah yang bisa digunakan untuk membuat dimanfaatkan untuk kerajinan, untuk apa itu sudah kita lakukan atau warga sudah mulai melaksanakan. Salah satunya kemarin kebetulan dari PKK itu ada lomba kampung sayur, Pak. Kampung sayur itu pemanfaatan tanah pekarangan kosong yang dimanfaatkan atau tidak bisa tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kita buat semacam kebun-kebun sayur untuk mendukung pemanfaatan lingkungan, termasuk
napa njisilipun sampah-sampah organik itu tidak kita jual, kita olah untuk dijadikan pupuk di lokasi sayuran. Kebijakan kami menyampaikan kepada semua pedukuhan ya, untuk pemanfaatan lahan. Jadi kami menggalakkan untuk pemanfaatan lahan yang kami anggap itu sangat banyak manfaatnya. Selain nanti lingkungan itu jadi bersih, dan juga nanti dari hasil pemanfaatan lahan atau kebun bersama itu bisa untuk istilahnya diolah di rumah tangga, karena tanamannya itu banyak bermacam-macam sayuran dan buah-buahan gitu. Kami akan lebih menggalakkan ke tiap pedukuhan. Jadi misalkan di pedukuhan A itu mempunyai tanaman khas lidah buaya, kemudian yang pedukuhan yang lain jeruk nipis, itu nanti akan kami lebih ratakan lagi di setiap RT di pedukuhan itu, Pak. Kebijakan pemerintah Tuan mengenai lingkungan adalah menggerakkan di masing-masing pedukuhan untuk membuat tempat sampah, dan juga tentu saja juga mendorong pada warga untuk pilah sampah. Dan kebetulan alhamdulillah kemarin tahun 19 itu di Pedukuhan Kauman mendapatkan rumah pilah sampah. Seperti menghidupkan mata air, itu kita dikasih pembelajaran warga itu dan diberikan ikan yang bisa membersihkan mata air. Terus seperti penanaman hutan kembali, kita kerjasama dengan Hutbun, kita ada namanya dulu gerakan menanam hutan kembali. Bapak Kepala Desa itu punya visi atau prinsip bahwa kepek bersih. Kebijakannya kepek bersih. Karena ada kata kepek bersih, maka menggerakkan adanya Amlir Lestari 1 dan Amlir Lestari 2. Tujuannya biar kepek itu bersih. Lalu kami yang sebagai bagian garda depannya untuk menciptakan kepek bersih. Selain untuk kepek bersih, sehat, tapi juga untuk ketahanan pangan kita juga bagaimana cara memanfaatkan kompos supaya subur dan kita makan supaya hijau, lingkungannya hijau dan sehat. Jadi untuk kompos dimanfaatkan untuk penghijauan di lingkungan. Dan kami juga pengurus dari KSM juga tidak henti-hentinya Pak, kita selalu masyarakat tentang sampah, kebersihan sampah terhadap masyarakat. Jadi setiap kita ada pertemuan kita sampaikan bahwa kita butuh lingkungan bersih biar kita sehat. Kami lihat di sini bahwa untuk pengambilan sampah ini ternyata juga dari masyarakat sudah peduli dengan sampah, dan kita baik itu operator yang keliling itu sudah disiapkan. Ya, ada sebagian warga yang sudah menyadari bahwa di rumah ini sudah ada pemilahan sampah, baik itu hanya organik dan anorganik, sudah dipisah dengan dibungkus plastik untuk memudahkan dari petugas kami untuk mengambilnya. Para pemimpin inovatif yang kami hormati, dalam menghadapi perubahan iklim banyak persoalan-persoalan yang muncul. Seorang pemimpin di dalam pengambilan keputusannya sangat ditentukan bagaimana mereka peka atau mempunyai sense of crisis, kepedulian terhadap persoalan-persoalan yang memang harus diselesaikan. Setelah itu, para pemimpin harus mindfulness atau fokus untuk menyelesaikannya. Penyelesaian persoalan juga tidak berhenti pada saat pemimpin mengambil keputusan, karena sangat ditentukan oleh followersnya atau para pengikutnya, yaitu bisa generasi muda, kaum wanita, tokoh-tokoh masyarakat. Kita akan lihat bagaimana dukungan atau status quo dari para followersnya. Kita yang organik dibuat pupuk lewat komposter, dan organik yang masih bagus kita buat ekoenzim. Kemudian kreasi dari daur ulang bungkus saset dibuat kerajinan. Kemudian yang untuk pemanfaatan minyak jelantah itu kita bisa buat lilin, kemudian buat sabun. Kita mau mendaur ulang pempes, jadi popok kita mau buat kreasi jadi kompos, dibuat kompos gel-gelnya, kemudian selebihnya itu dibuat pot juga. Dan memang PKK terkait dengan program lingkungan hidup ini sangat-sangat
aktif untuk menggerakkan masyarakat. Kami juga melakukan pembinaan, pemberdayaan dengan cara turba terjun langsung ke PKK Padukuhan untuk memberikan semacam wawasan mengenai apa yang nanti akan warga dapatkan dengan pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal dan dengan pengolahan sampah tersebut terkait dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing padukuhan. Kami selalu berupaya untuk mendorong warga kami untuk mereka masing-masing memiliki produk sesuai dengan potensi yang mereka miliki, baik itu olahan makanan maupun kerajinan. Kami membuat Pasinaon itu tadi dengan model integrasi antara 3 kegiatan, yaitu kegiatan berkebun untuk ibu-ibu terutama, kemudian di area yang sama ada pojok baca yang bisa diakses oleh ibu-ibu dan anak-anak yang ada di wilayah Kepuh. Kemudian di area yang sama juga kami menyediakan lahan dan wahana untuk permainan tradisional seperti egrang, bekelan, dakon, gobak sodor dan sebagainya. Awal mula dibangunnya mikrohidro di Dusun Blumbang itu yang pertama karena ada potensi air terjun. Penting ada sosialisasi ke masyarakat bahwa di air terjun Blumbang itu mau dibikin pembangkit listrik tenaga mikrohidro gitu. Wah, dengan adanya pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Dusun Blumbang itu masyarakat sangat senang dan sangat merasa terbantu karena dengan adanya pembangkit listrik mikrohidro itu bisa menghemat pajak listrik ke PLN gitu Pak. Kendala perawatannya terutama cuman sampah kalau pembangkit listrik mikrohidro itu. Kalau air keruh itu otomatis sampahnya banyak sekali, jadi itu meski sebentar-sebentar dibersihkan biar listrik yang dihasilkan nggak ngedrop gitu. Sementara ini kegiatan yang baku, pengelolaan bank sampah limbah dari masyarakat. Intinya karena di sini tuh belum ada pengelolaan sampah. Yang pertama, sampah itu hanya dibuang di pekarangan-pekarangan, juga untuk menghindari pembuangan sampah di selokan tempat irigasi. Maka kami dari Karang Taruna musyawarah untuk mengadakan pengelolaan sampah yang layak jual untuk sementara ini. Tapi dulu mensosialiskan kepada semua masyarakat untuk mengumpulkan sampah yang layak jual biar diambil oleh Karang Taruna tiap minggu kedua. Untuk manfaat mungkin bagi warga ya, untuk menambah ekonomi untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri, mungkin bisa membantu sedikit meringankan beban untuk membeli sekedar THR bagi yang ikut bank sampah ini. Terus ya mengurangi penumpukan sampah di Padukuhan Blumbang ini. Namun ada kendala juga ketika kita akan membuat TPS dengan menggunakan tanah kas desa. Itu kita sudah memilih lokasi, kita sudah mengajukan untuk pembangunan tempat TPS-nya, namun terhalang oleh fungsi tanah, Pak. Jadi fungsi tanah yang sudah kita pilih dekat sungai, kemudian jauh dari pemukiman, itu masih tanah hijau. Jadi kita tidak bisa melanjutkan untuk TPS sementara itu. Nah, kalau tentang kendala sekarang ini orang masih dibilang kalau suruh memilah masih ribet, suruh buang sampah di tempatnya masih ribet, dan karena masih dikata di sini ini banyak lahan yang bisa untuk buang sampah. Jadi seenaknya buang di sungai, buang di lahan pekarangan, buat lubang di pekarangan sendiri kan dia masih bebas. Tapi nanti kalau semua sudah tidak ada lahan, semua sudah menjadi dipandang oleh manusia ini adalah ribet untuk buang sampah, nanti akan tersadar sendiri dan harus edukasi setiap saat. Setelah terjadi hubungan timbal balik yang positif antara followers pengikutnya dengan pemimpinnya, maka pemimpinnya bisa menciptakan inovasi-inovasi sesuai dengan kreativitasnya. Pemimpin sebagai pembuat kebijakan strategik
harus memiliki kepedulian atau sense of crisis, kepekaan terhadap permasalahan-permasalahan yang sangat dipengaruhi oleh adanya dinamika lingkungan strategik eksternal maupun lingkungan strategik internal. Pemilihan permasalahan yang tepat, seorang pemimpin diharuskan untuk tetap mindfulness atau fokus kepada persoalan tersebut. Penyelesaian persoalan untuk bisa menghasilkan inovasi dibutuhkan adanya kreativitas seorang pemimpin, begitu juga self-resiliency. Keberhasilan pemimpin di dalam menyelesaikan permasalahan dengan inovasi-inovasinya juga sangat tergantung bagaimana dukungan followers atau pengikut-pengikutnya, baik peran dari para wanita, peran para generasi muda, tokoh masyarakat, atau followers yang berada dalam internal organisasinya. Inovasi-inovasi yang sudah diciptakan oleh seorang pemimpin, maka pemimpin harus melakukan adanya difusi atau penyebar luasan inovasi supaya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Keberadaan inovasi yang telah diciptakannya, maka pemimpin harus melakukan juga promosi atau membranding inovasi-inovasi itu, sekaligus dengan melakukan evaluasi untuk pembenahan berikutnya. Karena followers posisinya tidak tertutup kemudian akan menjadi seorang customer, maka ketika dia mendapatkan penerapan inovasi-inovasi seorang pemimpin, maka akan melakukan strategi coping. Apakah dia akan menolak, apakah dia akan mendukung. Nah, peran pemimpin akan menjadi sangat diperlukan untuk mensinergikan para followers tersebut agar inovasi bisa berjalan lancar dan berkelanjutan. Para pemimpin inovatif yang kami hormati, persoalan terakhir yang mesti kita perhatikan adalah ketika kita menghadapi era seperti sekarang ini penuh dengan volatility atau sesuatu yang tidak bisa diperencanakan, kemudian uncertainty, adanya ketidakpastian, serta adanya kompleksitas persoalan yang membuat dinamika perubahan lingkungan strategi ini menjadi sangat cepat. Para pemimpin diharuskan memiliki self-resiliency yang tinggi agar inovasi bisa tetap berkelanjutan. Salam inovasi. Salam inovasi.